Saudara yang Tuhan kasihi, salam damai sejahtera, salam sukacita, salam sehat dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan Yesus, pagi hari ini menu dari sarapan pagi berjudul guide atau pemandu. Kapankah kita membutuhkan seorang pemandu atau guide? Pada saat kita berwisata ke tempat yang jauh, yang belum pernah kita kunjungi, kita memerlukan seorang guide atau seorang pemandu untuk memandu perjalanan kita supaya kita bisa sampai di tujuan tempat sasaran yang ingin kita kunjungi. Apa arti guide itu sebenarnya? Guide itu adalah seseorang yang memimpin, mengarahkan jalan orang lain, atau menunjukkan, menjelaskan tempat tujuan yang akan kita capai. Guide juga menjelaskan tempat-tempat menarik. Nah, kapan kita memerlukan guide? Pada saat kita sedang dalam perjalanan menuju ke tempat tujuan yang ingin kita capai. Sebenarnya kehidupan kita di dunia ini, kita juga sedang berjalan ya Bapak Ibu Saudara. Kita sedang berjalan menuju kepada satu sasaran, kepada satu tempat, yaitu kekekalan hidup. Nanti semua kita akan sampai kepada tujuan tersebut. Nah, tentu kalau ditanya oleh banyak orang, kita menginginkan ke tempat tujuan yang tidak ada air mata, tidak ada kesusahan, tidak ada kesedihan, tidak ada sakit penyakit. Di manakah itu tempatnya? Yaitu hidup kekal di surga. Nah, untuk bisa sampai ke sana, karena kita belum pernah sampai ke sana. Untuk bisa sampai ke sana, kita memerlukan seorang guide yang sudah pernah datang dari surga ke bumi dan juga sudah kembali naik ke surga. Itu seorang pemandu yang benar-benar tahu jalan. Dalam pembacaan Yohanes 8 ayat 14, demikian perkataan Tuhan Yesus kepada ahli Taurat. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi." Ini pernyataan Tuhan Yesus sendiri. Dia tahu dari mana dia datang dan dia tahu dari mana dia akan pergi. Nah, kelahiran Tuhan Yesus pada saat pertama kali dia datang ke muka bumi, tidak banyak mata menyaksikan kalau dia benar-benar datang dari surga. Tetapi setelah kematian, kebangkitannya di hari ketiga dan hari ke-40 dari kebangkitan, dia naik ke surga dan disaksikan oleh banyak mata. Banyak mata menyaksikan Tuhan Yesus terangkat di surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Inilah pemandu yang kita butuhkan, yang kita perlukan di dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Kita membutuhkan seorang pemandu untuk kita bisa bertemu Bapa di surga. Yohanes, kita baca Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Nah, tujuan dari pemandu kehidupan yang luar biasa untuk menyelamatkan kita semua, membawa kita semua untuk bisa menuju kepada tujuan kehidupan kekekalan di surga. Pemandu yang agung dan mulia yang kita butuhkan. Dia tidak hanya memimpin kita, memandu jalan kita, tetapi dia juga memelihara kehidupan kita. Dia menolong kita dan dia setia mendampingi kita. Yesaya 43 ayat 2 dan 3a. "Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau.
atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan, Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Puji Tuhan, amin. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Artinya di sini, di segala perjalanan kehidupan kita, Dia sanggup menolong kita. Seharusnya tidak akan menjadi masalah bagi kita selama kita berjalan bersama Tuhan Yesus yang menjadi guide kita, yang menjadi pemandu kita, karena Dia sendiri yang telah berjanji menyertai kita di segala kondisi keadaan perjalanan hidup kita. Ada buku panduan yang Tuhan Yesus berikan, yang harus kita baca setiap hari untuk lebih menolong memandu kehidupan kita agar kita erat bergaul dengan Sang Pemandu, yaitu Alkitab. Bacalah buku panduan ini setiap hari, karena buku ini adalah buku ajaib sumber kehidupan. Dan akrabkanlah diri kita dengan Sang Pemandu melalui doa-doa yang kita panjatkan. Itu adalah satu komunikasi yang indah dengan Sang Pemandu kita. Nah, Roh Kudus yang akan menolong kita, yang memampukan kita untuk kita tetap bergaul karib dengan Sang Pemandu, Sang Guide kita, sampai kita bertemu dengan Allah Bapa di surga, wajah dengan wajah. Puji Tuhan Yesus, inilah sarapan pagi yang dapat saya suguhkan pada pagi hari ini. Puji Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara tetap setia mengikuti program acara Sarapan Pagi GPDI Situbondo. Sebelum kita memulai aktivitas, kita memberikan dahulu makanan untuk tubuh rohani kita. Puji Tuhan Yesus, selamat beraktivitas, selamat menikmati, berjalan bersama Tuhan Yesus setiap hari, setiap saat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.